Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa la yansurannallahu may yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Wa fil ayatil ukhar idza jaa nasrullahi wal fath wa qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama buistu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu wa shadaqa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis jamaah ilmu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah petang hari ini atas rahmah, atas kasih sayang Allah, atas barakah, atas limpahan di antara kebajikan dan kebaikan yang bisa kita terima adalah dimudahkan untuk kita bersama, diringankan langkah kaki kita untuk bisa menuju masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sebagaimana keyakinan kita bersama atas langkah kaki ini yang dilanjutkan diantara jamuan oleh takmir Masjid An-Nur yang mengadakan majelis ilmu, mudah-mudahan bisa lebih menambah dan meningkatkan nilai takwa dan iman kita kepada Allah Ta'ala. Karena hakikinya diantara kenikmatan-kenikmatan besar yang Allah Ta'ala akan hadirkan untuk kita adalah saat ketika bertambah iman kita, meningkat takwa kita, semakin taat kita kepada perintah-perintah Allah Ta'ala, dan semakin serius kita untuk menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan yang telah Allah Ta'ala tetapkan dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada satu surah yang cukup menarik untuk kita renungkan. Idza jaa nasrullahi wal fath, yang kemudian nanti dikenal dengan Quran surah An-Nasr, yang artinya pertolongan. Istilah al-fath, al-fath itu kalau dalam Arab diambil dari kata dasar fataha. Fataha itu satu kata dasar dengan surah Al-Fatihah. Pernah dengar surat Al-Fatihah? Al-Fatihah itu artinya apa? Pembukaan. Fatahah itu membuka. Al-Fat itu kemenangan. Nah, ini yang menarik. Nanti bisa dibuka di tafsir Al-Maroghi, dituliskan di sana. Saya mohon maaf, itu makna fataha itu sesungguhnya bukan sekedar membuka al-his, seperti Anda membuka pintu itu. Kita ingin masuk di dalam ruangan,
kita ingin mengetahui apa yang ada di balik pintu, maka pintu itu kita buka. Itu bukan sekedar itu, tetapi makna dari Al-Fatihah itu sejatinya adalah ini surah yang bisa membuka apa? Membuka semua urusan dan masalah kita. Jadi hidup ini disebut hidup ini penuh masalah, hidup ini banyak urusan, maka Al-Fatihah itu sesungguhnya bisa menyelesaikan itu. Makanya Al-Fat itu kemenangan. Jadi artinya apa? Artinya ketika akhirnya bisa kita buka betul itu masalah dan urusan kita, sehingga kemenangan itu bisa kita raih dan kita rengkuh. Nah, ini penting. Makanya kita coba cari adakah ayat yang menyampaikan tentang kapan sesungguhnya pertolongan Allah itu hadir. Nanti bisa dibuka di Quran surat Al-Hajj ayat 40-41. Di akhir ayat 40 ini ada kalimat yang sangat menarik. Wala yansurannallahu mayyansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Sebelumnya Allah bercerita tentang orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, orang-orang yang terdolimi hidupnya karena sesungguhnya ada sebagian di antara mereka berbuat sangat zalim kepada sebagian yang lain. Dirobohkannya biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi, bahkan masjid-masjid yang di dalamnya itu disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan apa? Walayang surannallahu mayyansuruhu. Tetapi sesungguhnya Allah itu pasti akan menolong orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laqawiyyun aziz, karena Allah ingin tekankan betul bahwa kemenangan, kekuatan, keperkasaan itu hanya milik Allah. Disebutkan yang di ayat berikutnya di surah Al-Hajj ayat 41 itu. Apa syaratnya? Yang pertama adalah aqomus sholat. Aqomus sholat. Apa itu? Menegakkan sholat. Jadi apapun keadaan Anda, bagaimanapun peristiwa yang menimpa jenengan, dalam posisi terjepit kayak apapun, demi Allah, kalau Anda masih mengharapkan pertolongan Allah, jangan sekali-kali tinggalkan sholat-sholat kita. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wa atau zakah, atas apa yang Allah berikan atas diri Anda, maka sebagian diantaranya keluarkan itu dalam bentuk zakat, sodakoh, infak dan seterusnya. Artinya pertolongan Allah itu akan menjadi dekat dengan wasilah amal soleh. Amal soleh. Dan amal solehnya apa? Bersedekah. Amal solehnya membantu orang. Karena pertolongan Allah, Allah fi auni abdi maka fi auni ahihi. Allah itu masih akan menolong hambanya selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Jadi kalau kalian dan kita semua mengharapkan pertolongan ke Allah, maka bersikukuhlah, bersungguh-sungguhlah untuk berusaha untuk menolong hamba Allah yang lain. Dan itu insya Allah akan didatangkan itu. Kemudian yang ketiga Pak, wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil mungkar. Ini pertolongan Allah syarat ketiga ini ternyata juga. Tapi banyak diantara kita yang lari sekarang ini. Apa itu Ustaz? Amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil mungkar. Itu ajak orang berbuat kebajikan, amar ma'ruf wa nahyu 'anil wa nahau 'anil mungkar. Itu mencegah orang itu melakukan kemungkaran. Jadi ternyata amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian dari dekatnya pertolongan Allah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas litamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Jenengan itu dianggap oleh Allah jadi umat terbaik yang pernah hadir di muka bumi ini. Kenapa? Karena Anda bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
Itu kalau di zamannya Fir'aun, pemerintah itu hancur karena Fir'aun itu juga tidak bisa semerta-merta bisa kuat seperti itu. Itu punya pembantu-pembantu, punya menteri-menteri yang jauh lebih zalim daripada dirinya. Anda bisa bayangkan itu. Fir'aun itu wis zalim, ternyata ono pembantu-pembantu yang lebih zalim, menteri-menterinya yang lebih kejam. Siapa Ustadz? Haman. Haman itu yang menjadikan Fir'aun semakin sombong dengan kekukuhan untuk menjadi nabi, untuk menjadi Tuhan. Karena Haman itu bisa mengeksploitasi, jadi mengambil muka kepada Fir'aun, saya mohon maaf, itu dengan sangat kejam itu terhadap Bani Israel, rakyat Bani Israel, untuk membuat piramid-piramid tinggi itu, untuk menantang Tuhan. Untuk di mana Tuhan itu? Makanya Tuhan itu tidak ada dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Haman. Jadi ada menteri yang bisa jauh lebih kejam daripada Fir'aun. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Di zamannya Fir'aun juga Korun. Korun itu apa Ustadz? Cukong-cukong. Di sini ada cukong-cukong enggak? Orang-orang kaya yang sangat dolim, yang tidak mau berbagi, yang tidak mau peduli. Isinya kepinginnya eksploitasi karyawan. Inginnya kepingin pokoknya sing sugih aku dewe. Mereka tadi ya, ini kadang-kadang sudah mainnya sudah kolaborasi, naudzubillah min dzalik. Akhirnya hancur. Kemudian apalagi Ustadz? Ada aparat, ada media massa, ada media sosial yang bisa memperayat, dan itu penuh hoax dan kebohongan. Siapa yang memunculkan? Tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir itu alat kekuasaan yang digunakan Fir'aun untuk membuat opini masyarakat menjadi salah. Nah, ini sekarang media massa sudah melakukan itu melalui kekuatan yang cara-cara yang kadang-kadang bisa salah arah jalannya. Nah, inilah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amar ma'ruf nahi mungkar itu penting untuk bisa kita lakukan. Maka kalau saat ini kita belum mampu, belum dapat, ada fasenya orang bisa beramar ma'ruf nahi mungkar itu. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah 3 fase sebagaimana hadis Rasulullah. Yang pertama apa? Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Nah, kamu melihat mungkar itu dengan mata, kalau kau punya kekuatan, rubah itu dengan kekuasaan, dengan kekuatanmu. Tapi fa'ilam yastatik, nek kowe iki ora mampu, fabilisani, itu dengan ngendikan, dengan omongan. Omongan itu ya dianggap bagian dari jihad, membicarakan yang benar di depan penguasa yang zalim, yang batil, yang mengancam keamanan, itu dianggap jihad terberat itu. Jadi itu bicara itu masih dianggap amar ma'ruf nahi mungkar juga, kalau tidak mampu dengan kekuatan, tapi bicara pendapat. Fa'ilam tastatik, nek ije ora mampu, fabi qalbihi, itu dengan hatinya. Wadzalika at'aful iman. Tetapi itu sebenarnya selemah-lemahnya iman. Jangan, bukan yang penting menolak saja. Karena kalau tidak menolak kita ikut hancur. Pernah dengar istrinya Nabi Lut? Istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut. Nabi Lut itu kenapa dihancurkan kaumnya oleh Allah? Orang mengatakan karena LGBT, karena homoseks. Saya mohon maaf, itu perilaku umat. Saya mohon maaf. Pertanyaan saya, istrinya Nabi Nuh itu pelaku tidak? Tidak. Tapi kenapa kok kemudian dia ikut dibalikkan oleh Allah, ikut dihancurkan? Quran mengatakan dia bukan keluargamu, Lut. Dia bukan keluargamu, Lut. Kenapa? Itu dia tidak pelaku dia. Istrinya Nabi Lut itu tidak pelaku. Istrinya Nabi Lut itu tidak menolak apa yang dilakukan kaumnya itu. Nah, ini yang menjadi dia masalah. Makanya kalau Anda melakukan kemungkaran, Anda membiarkan kemaksiatan, nah itu saya mohon maaf, maka ini yang menjadi jauh kita dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya kata Al-Qur'an, walillahi akibatul umur, dan hanya kepada Allah sesungguhnya semua urusan itu dikembalikan. Artinya apa Ustadz? Kalau kalian ingin bertanya sejauh mana pertolongan Allah itu sudah datang dalam hidup kita,
sebesar apa kemenangan yang sudah kita raih, itu yang paling mudah tanyakan itu ada di hati kita masing-masing. Tentang di mana Allah. Fa'inallah. Sebesar apa Allah itu sudah ada di hati kita. Kalau Allah itu dominan, kalau Allah itu mohon maaf menguasai jiwa di Anda, itu artinya sebenarnya pertolongan Allah terhadap diri Anda itu dekat. Tetapi kalau Allah itu sesuatu yang masih sering Anda lupakan, Allah itu masih sering Anda abaikan, maka naudzubillahi min dzalik, ini walillahi akibatul umur. Mari kita segera kembalikan semua urusan itu kemudian kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan jadi renungan bersama ya, agar kehidupan kita ini bisa menjadi baik. Anda boleh setuju, boleh tidak setuju. Saya hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran, karena kadang-kadang ngomongnya ya juga ngalor gitu sampai menyinggung sana sini. Tetapi saya paham bisa jadi pandangan Anda tidak sama dengan kami. Tapi paling tidak kisi-kisi tentang ayat-ayat Allah ini ya harus disampaikan, harus dibicarakan kan gitu. Artinya ini Al-Quran saat pertolongan Allah itu datang. Kenapa? Karena nanti kalau sudah datang luar biasa itu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akan berbondong-bondong itu orang memasuki agama kita. Nah, inilah kemuliaan yang akan bisa kita dapat. Ini Bapak, saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, dan mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis yang sebelumnya bisa kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama sebagai doa kita. Mudah-mudahan bencana Covid ini segera tuntas oleh Allah. Bangsa negeri kita ini dilindungi dari pemerintah yang zalim, dari penguasa yang tidak peduli dengan rakyatnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala segera diangkat ini urusan masalah kehidupan, sehingga bisa menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah dan insya Allah rakyatnya penuh dengan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.